Baik, sambil saya juga share untuk materi hari ini, ya. Materi hari ini, kebetulan hari ini saya akan membahas hanya tentang RPS, gitu ya, menjelaskan tentang rencana program semester pada pertemuan kali ini, dan kita akan lanjutkan sampai lebih kurang pertemuan nanti antara 12 sampai 14. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat. Sebentar, saya besarkan sedikit jadi 80. Jangan 80 aja ya. 6. Izin saya memulai. Sudah direkod ya. Ya, kalau presentasi kameranya boleh dimatikan, ya di on off kan dulu saja. Nanti kalau sudah selesai baru nanti boleh di on kan. Tapi kalau di on kan terus juga nggak apa-apa juga, gitu ya, bebas ya. Yang penting kita boleh sambil dengarkan dulu. Perkenalannya nanti. Saya ini sampai jam 5. Setelah itu kita nanti akan banyak diskusi, kita akan banyak ngobrol ya. Baik, izin untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul khabir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa fi riwayatin man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukrulillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadal masa nastati wa nabda yani dirasatana fi tanmiyah al-muqarrar li dirasah al-islamiyah fi Jami'ah Sirajul Falah Bogor. Ana sa'idun jiddan hadal yaum limadha li'anna nastati an nabda wa aidan insyaallah sanadrus yata'allaq bi ba'di dinina khosatan yakni fi kuliah tarbiyah al-islamiyah atau fi kuliah tarbiyah al-islamiyah, program studi pendidikan agama Islam. Wa kama arafna nahnul an yakni fi marhalah magister. Wala budda alaina an nafham yakni kaifa tariqah fi dirasah khasatan fi marhalah magister hadza. Nah, wa maudu'una al-yaum insyaallah yata'allaq bi kaifa yakni nadhariyah wa tanmiyatul muqarrar li tarbiyatil Islamiyah. Insyaallah sanabda hadal yaum ila takriban yakni arba'a asyara liqa'at. Okay, the first, let's thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lord of the world, Lord of the universe, and peace and praise and salam to be constant to the last messenger, the true idol, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, to his family, to his friend, also to all followers, all companion until to the doomsday. Ladies and gentlemen, thank you very much for your attention. This is the first meeting for us. Yakni in the subject of the theories and the development of Islamic education. Extremely, I'm happy because we can discuss about the part of our religion is Islam. Today, if we talk about the Islamic education, specifically in the school, in the madrasa, maybe we talk about the Islam.
So we have to learn, we have to study about Islamic education. In the other hand, if we study about the Islamic education, we have to know about the first is the basic philosophy of Islamic education, and also curriculum, and then method, media, and other issues in Islamic education. And as you know, today we are in the level of magister. In the Kemenak, in the religion ministry, we have in the KKNI level 8 or 8 level. So all of you are the master, and the study and the learning method different with the high school and the degree level. The KKNI level 8, we know every student in the magister program have to understand, have to create, and have to maybe develop the theories. Yeah, not only descriptive the something, the subject, but we can develop the theories, develop the media, develop the method, and other issues in Islamic education. And today we saw change the Ministry of Religion in Indonesia change the curriculum to OBA, outcome-based education. So every subject must or have two product in the subject. For example, our subject theories and the development of Islamic education. So every student have to write and have to develop and increase their skill. As a master, we have two skill. The first is speaking skill, and the second is writing skill. So every you, yeah, all of you have to increase your skill in writing. So inshallah, we will write the journal article, and then inshallah, all of you will be a speaker on the or presenter in international conference or international seminar. Okay, in the first meeting is first session today, I will explain about the RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Oke, semangat semuanya. Hatur nuhun sudah hadir pada kesempatan first session hari ini. Di pertemuan pertama ini, I will explain about the RPS. Ini adalah pembelajaran yang akan kita pelajari bersama dalam lebih kurang 14 session. Ya, this is the subject, teori dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. This subject is core of our department. Ya, jadi mata kuliah ini adalah inti dari pembahasan dalam program studi Magister Pendidikan Agama Islam. Sehingga harus betul-betul paham about the theories of curriculum and then how to develop curriculum in Islamic education. Di Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Pala Bogor tahun 2025. Ya, kode mata kuliahnya S2 PDP EPP 2312. Nama mata kuliahnya adalah Teori dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Bobot SKS-nya itu ada teorinya itu 2, kemudian prakteknya itu ada 1. Nanti ada praktek ya, praktek untuk bagaimana how to analyze the curriculum at your school. Oke, status mata kuliahnya adalah wajib. Ini tanggalnya kemarin di semester ganjil sebenarnya ya, 6 September 2025. Dosen pengampunya saya sendiri, koordinator mata kuliah Bapak Dr. Edi, dan kepala program studi Bapak Dr. Zainal Abidin. Ya, after study this subject, diharapkan ada namanya capaian pembelajaran ya. Jadi setelah belajar mata kuliah teori dan pengembangan kurikulum PAI ini di level magister ya harus mampu untuk menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini. Pertama adalah namanya itu CPL, capaian pembelajaran yang ada di program studi. Tadi saya katakan kita semuanya
all of you are the master, ya. Anda saat ini berada di level master. Seorang master, seorang magister itu bukan hanya not only describe, ya, tidak hanya mendeskripsikan, tetapi mampu untuk to analyze dan to develop the new idea, gitu ya. Jadi bukan hanya menarasikan, tapi juga mampu untuk mengembangkan, menganalisis, bahkan sampai nanti mengkritik, ya. CPL artinya capaian pembelajaran, ya, itu ada S, itu adalah sikapnya. Tentu saja kalau kita belajar ini tujuannya adalah semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita belajar udah capek-capek, ya, orang lain udah nyantai habis kerja gitu ya, pada tidur-tidur sama keluarga sambil sore-sore ngopi ngeteh gitu ya. Nah, kita masih kuliah nih, aduh 2 jam lagi full lagi nih, aduh banyak ngomong lagi nih, gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kuliah kita ini, ya, ini adalah pesan moralnya, jangan sampai kuliah kita ini justru malah menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan belajar di sini, belajar mata kuliah ini khususnya, keimanan kita itu akan meningkat, ketakwaan kita itu akan meningkat. Apalagi our subject is about the Islamic education curriculum, or curriculum of Islamic education. Jadi harus betul-betul memahami bagaimana kurikulum pendidikan agama Islam. Ya, pendidikan agama Islam dalam makna yang sempit itu adalah mata pelajaran yang ada di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kemudian juga di MI, MTS, Aliyah, gitu ya. Semoga Radatul Atfal juga, gitu ya. Kalau di SMP, SD, SMP, SMA, SMK itu adalah mata pelajaran adalah PAI, Pendidikan Agama Islam. Sementara kalau di MI, MTS, Aliyah itu ada Quran hadis, ada akidah akhlak, ada fikih, dan juga ada sejarah kebudayaan Islam. Ya, bahasa Arab dia tidak masuk ke rumpun PAI. Itu dalam makna yang sempit saat ini. Sementara dalam makna yang luas, seluruh aktivitas pembelajaran yang mengajarkan setiap peserta didik tentang agama Islam itulah PAI. Mau di masjid, mau di ma'had, mau di pesantren, mau di madrasah, sampai di gunung sekalipun, ketika itu mengajarkan agama Islam, maka itu adalah PAI. Gitu ya. CPL sikapnya, berarti dengan belajar ini kita akan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. CPL pengetahuan diharapkan nanti setelah belajar dari mata kuliah ini mahasiswa itu mampu menguasai ada teorinya, basic filosofinya, prinsipnya, dan juga teori-teori tentang pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, baik secara konvensional maupun inovatif dalam perspektif Islam dan juga standar nasional pendidikan. Kemudian CPL KU, KU itu artinya keterampilan khusus. Jadinya nanti mahasiswa diharapkan itu mampu mengambil keputusan strategis dan menyajikan hasil teori dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dalam bentuk karya ilmiah dan dapat dipublikasikan di tingkat nasional maupun internasional. Like I said to you before, it's that every us to increase the two skill, ya. Setiap mahasiswa harus mampu meningkatkan 2 kemampuan, 2 skill, ya. Yang pertama adalah speaking skill, ya, bagaimana kemampuan keterampilan berbicara, terutama public speakingnya. Tapi saya yakin ini semuanya sudah nih ya. Tinggal nanti kita akan kasih challenge untuk jadi presenter di international conference, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah writing skill, artinya itu kemampuan untuk menulis, ya. Sebagian besar di Indonesia itu kalau nulis itu aduh susah gimana Pak gitu ya, mau nulisnya ya sekarang udah pakai AI aja, pakai artificial intelligence langsung 1 jam jadi tuh nulis gitu ya. Nanti boleh ya di akun YouTube saya juga sangat banyak sekali, nanti nanya-nanya juga boleh juga ya. Kayak ini adalah KU ya, artinya keterampilan umumnya, sementara KK-nya itu adalah keterampilan khusus. Jadi nantinya mahasiswa di level S2 ini akan mampu untuk merancang, mengembangkan, menganalisis, dan mengimplementasikan teori dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Selain juga ada CPL integratif, yaitu nantinya mahasiswa mampu berkolaborasi, memimpin, menginisiasi inovasi dalam teori dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam untuk meningkatkan pendidikan di berbagai jenjang.
Ini namanya CPL, capaian pembelajaran yang itu ada di prodi, di program studi. Ingat, program studi kita adalah Magister Pendidikan Agama Islam. Oke, next, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ya. Jadi setelah belajar mata kuliah ini, ya diharapkan mahasiswa itu memiliki 5 CPMK. Yang pertama adalah menjelaskan, membandingkan, dan mengkritisi teori-teori kurikulum, khususnya yang relevan dengan pendidikan agama Islam. Yang kedua, merancang model kurikulum PAI yang kontekstual, inklusif, dan berbasis bukti sesuai tuntutan lokal ataupun global. Kemudian CPMK yang ketiga, melakukan evaluasi kurikulum PAI dan menyusun proposal penelitian pengembangan kurikulum mata pelajaran pendidikan agama Islam. Itu CPMK yang ketiga. CPMK yang keempat yaitu menunjukkan sikap etis, kolaboratif, komunikatif dalam proses perumusan dan pengembangan kurikulum. Ya, dan CPMK yang kelima, yang terakhir adalah mahasiswa mampu menyampaikan hasil rancangan kajian dan temuan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam secara lisan dalam bentuk seminar, webinar akademik, dan secara tertulis dalam bentuk artikel ilmiah atau jurnal ilmiah sesuai kaedah akademik dan etika publikasi ilmiah. Nah, ya, dari 5 CPMK ini ada sub CPMK masing-masing, ya, dari mulai 1.1, 1.1, 1.2, kemudian 2.1, 2.2 sampai ke 5.2, ya, sampai ke 5.2, itulah yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Korelasi antara CPMK dengan sub CPMK bisa dilihat di bagian di sub CPMK-nya. Ya, jadi mata kuliah ini membahas tentang teori-teori kurikulum klasik dan kontemporer, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, model-model pengembangan kurikulum, serta penerapannya dalam konteks pendidikan agama Islam. Ya, mahasiswa di level S2 ini, magister ini dilatih untuk merancang, mengkritisi, mengevaluasi, dan mengembangkan kurikulum pendidikan agama Islam yang berbasis kepada kompetensi, kontekstual, dan berorientasi pada hasil yang disebut dengan OBE, Outcome Based Education. Ya, Outcome Based Education. Ya, nanti ada unsur studi kasus, pengembangan modul, ada mini riset, dan juga pengembangan selama 1 semester ini. Ya, ringkasannya, bahan kajiannya ini materi-materinya ya dari nomor 1 sampai nomor yang ke-14. Nanti file ini saya akan bagikan juga di grup ya sebagai bentuk pembelajaran, nanti bisa diambil istilahnya itu ya istifadah lah ya. Oke. Kemudian ada beberapa referensi yang kita bisa digunakan, bukunya Tyler R.W., ada Basic Principle of Curriculum and Instruction, ya, ini bisa digunakan. Kemudian bukunya Taba juga, nanti kita akan menggunakan teorinya Taba, yaitu Curriculum Development, Theory and Practice, ya. Kemudian juga ada Oliver P.F. juga, Developing the Curriculum. Kemudian juga ada Abdul Hamid, nanti kita boleh gunakan juga buku-bukunya Al-Atos terkait dengan Islamic Educational Philosophers, yaitu bisa juga digunakan. Selain aja bukunya Bixby dan juga Tengsi, yaitu Teaching for Quality Learning at University. Ya, nih nanti kalau bahasa Indonesia bisa ditambahkan buku-bukunya Omsten dan Hankins dan juga modul-modul serta artikel yang lainnya. Ya, ini dosennya, kemudian prasyaratnya, dan pekan pertama sampai kedua kita akan sepakati bersama terkait dengan ya pembelajaran teori dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Ya, pekan pertama hari ini kita akan banyak membahas terkait dengan isu-isu diskusi awal tentang kurikulum khususnya yang ada di sekolahan. Ya, jadi nanti ada semacam
post test gitu ya. Post test tapi kita lebih banyak ngobrol sebenarnya ya, dan juga kita akan sepakati waktunya, evaluasinya, kemudian juga challenge-nya, apakah nanti ada UTS atau UAS, nanti kita akan sepakati ya. Jadi ini tadi yang saya bacakan sebenarnya pekan pertama hari ini adalah lebih ke diskusi awal dan juga akad bersama, serta nanti langsung ke pembagian untuk masing-masing challenge yang bisa meningkatkan dari skill kemampuan kita ya. Di pertemuan yang kedua kita akan bahas tentang bagaimana fungsi, landasan dan juga teologis, sosiologis tentang kurikulum dalam perspektif Islam ya. Kemudian di pertemuan yang ketiga kita akan bahas tentang teori-teori kurikulum klasik dan modern serta implikasinya terhadap ya mata pelajaran PAI ya. Kemudian di CPMK atau di pertemuan yang keempat kita akan bahas tentang prinsip pengembangan kurikulum, komponen utama, integrasi ilmu, agama dan umum ya. Di pertemuan yang kelima kita bahas tentang analisis kebutuhan, pendekatan sistem dan desain kurikulum ya. Kemudian di pertemuan yang keenam kita akan bahas tentang konsep dari evaluasi implementasi kurikulum PAI dengan pendekatan ilmiah. Metodenya ada, kemudian tekniknya ada, rubriknya ada, sampai kepada learning experience-nya pun ada, pengalaman belajar. Ya, jadi dulu pernah belajar nih bulan November nih tanggal 8 ini kita mulai belajar. Ada suruh ngapain ya? Kayaknya belum apa-apa udah banyak tugas nih katanya. Tenang ya. Di mata kuliah saya ini tidak ada tugas ya. Ingat nih, catat nih, saya akan ulang-ulang. Di mata kuliah saya ini tidak ada tugas ya. Nggak usah tugas, kasihan lah sudah banyak, terlalu banyak tugasnya gitu ya. Terlalu banyak tugasnya gitu ya. Belum jadi tugas sebagai hamba gitu ya. Berat juga itu. Ya, oke, itu di pertemuan yang keempat, pertemuan yang kelima, pertemuan yang keenam kita akan bahas tentang implementasi kurikulum PAI dengan pendekatan ilmiah tadi. Yang ketujuh menyusun proposal pengembangan kurikulum. Kemudian pertemuan ke-8 itu ada UTS, ya UTS-nya nanti tenang, kita nggak ada pertanyaan-pertanyaan jawablah, itu tidak ada ya. Kemudian menunjukkan sikap kolaboratif, komunikatif. Ini di pertemuan yang ke-9, jadi etika akademik Islam, adab ilmiah dan juga komunikasi ilmiah. Di pertemuan yang ke-10, integritas akademik, anti plagiarisme, dan juga etika publikasi. Di pertemuan yang ke-11, ini nanti lebih kepada ada beberapa, tadi saya sebutkan tidak ada tugas dalam mata kuliah ini, ya. Nanti saya hanya akan berikan challenge dan juga learning experience yang membuat Anda merasa menjadi seorang mahasiswa di level master ya. Pertemuan ke-12, kemudian 13, 14, 15 itu lebih kurangnya sama. Jadi nanti akan memberikan mahasiswa itu menyajikan gagasan, kajian, asesmen terkait dengan PAI, baik itu di jurnal ilmiah ataupun di forum internasional. Ya, itu dari saya dan kita bisa diskusi lebih banyak terkait dengan ya sebelum menikah kan harus ada akad dulu ya. Jadi akadnya kita harus sepakati dulu. Oke ya. Akad yang pertama adalah insya Allah kita istiqomah, komitmen ya untuk perkuliahan kita akan laksanakan setiap hari Sabtu jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Ya mungkin bisa jadi kalau biar antarodin gitu ya, jangan sampai nanti istilahnya itu istilahnya apa ya, makruh gitu ya. Makruh karena harusnya jadwalnya jam 18 tapi kita selesai jam 17.30 atau 17.45. Tadi disepakati untuk waktu sepertinya, apakah ya kalau istilahnya antarodin saling ridho berarti kita tidak sampai jam 18 gitu ya, karena biasanya kan sudah azan ya. Jadi kita sepakati mungkin antara 17.45 atau ketika sudah azan ya sudah selesai gitu ya. Jadi mungkin ya standar rata-rata 17.45 ya. Kalau merasa masih kurang berarti nanti mungkin mulainya bisa ke 16 kurang 10 atau 16 kurang 15 misalnya gitu ya. Tapi kalau sama-sama ridho sih kayaknya sih ridho-ridho aja sih. Kayaknya ikhlas-ikhlas aja sih gitu ya. Jam 16 sampai 17.45 atau sampai azan. Syukur-syukur kalau azan maghrib jam 5 gitu ya, lebih cepat gitu ya. Tapi nggak mungkin ya 16.45 paling ini ya. Itu untuk waktunya ya. Kemudian pertemuan nanti ikut
dengan jadwal lebih kurang kan kalau nggak salah itu 12 sampai 14 pertemuan ya. Itu pertemuannya. Kemudian di pertemuan yang pertama, kedua, ketiga, mungkin antara nanti kita lihat apakah sampai kelima atau keenam, saya akan memberikan materi, gitu ya. Saya akan memberikan materi, kemudian materinya sendiri saya akan bagi. Ingat, ya, remember our learning system is student center learning. Jadi model pembelajaran kita ini adalah student center learning, pembelajaran berbasis kepada siswa. Gitu kan ya. Saya mau tanya misalnya ke Ustadz Nanang nih, Ustadz Nanang di sini yang belajar siapa sih? Ya, betul. Walaupun nggak dengar suaranya gitu ya. Yang belajar siapa di sini? Mahasiswa. Mahasiswa. Ya, betul. Yang belajar di sini tuh mahasiswa, bukan dosen gitu ya. Jadi nanti kalau dosennya yang ngomong terus gitu, nanti yang pinter itu ya dosennya jadinya. Kalau dosen mah udah tahunan ya. Saya betul ngajar itu di tahun 2007, itu di pertama tahun 2007 di Al Hidayah itu 2007. Saya alumni tahun 2006. Tahun 2006 tuh di HKI tapi saya itu. Gitu ya. Jadi sudah tua ya, sama dengan siapa yang paling tua di sini? Kayaknya nggak ada ya. Saya paling tua nih, rambutnya udah Ada putih juga kemana-mana nih. jelas ngomongnya. Masih Ya. muda, Dok. Eh, Masih muda. Ya, tadi pertama apa dari sisi apa untuk waktunya. Jadi mohon keikhlasannya, kehalalannya. Kita bisa ya on time-nya itu adalah jam 16, tapi saya insya Allah biasanya before time. Ya, before time, kemudian sampai 17.45 atau sampai azan saja. Yang kedua, karena kita adalah student center learning, diharapkan apalagi ini adalah levelnya master, levelnya S2, so different with degree level ya. Jadi beda banget dengan kuliah yang sarjana. Ya mungkin kalau nanti saya banyak tanya gitu ya, harusnya begitu gitu ya. Kalau dengerin terus mah ya bosen lah, ngantuk gitu ya, nggak jelas gitu ya. Oke ya, jadi student center learning nanti kita akan banyak diskusi terutama isu-isu terkait dengan kurikulum ya, pendidikan agama Islam. Nanti kita akan di pertemuan 1 sampai 3 saya akan jelaskan tentang mungkin basic science, basic knowledge dari kurikulum itu apa. Oke. Kemudian berikutnya kita kan belajar, namanya student itu belajar berarti harus memiliki learning experience ya, learning experience, ada pengalaman belajar. Tadi saya katakan ya jam 4 sampai jam 6 di depan laptop, di depan HP, orang lain masih sambil ngopi, bercengkrama dengan keluarga, santai-santai. Ini malah kuliah gitu ya. Itu satu learning experience yang pertama. But not enough ya, tidak cukup. Kita memerlukan adanya other learning experience yang mampu untuk develop our ratio, our logic terutama logika kita dan juga tadi keimanan kita sebenarnya. So, tadi saya katakan tidak ada tugas, tapi bagaimana caranya nih agar mendapatkan learning experience. Ya, learning experience itu adalah pengalaman belajar. Saya itu pernah belajar di STI Sirojul Falah di program Magister. Tapi kayaknya udah lupa tuh gitu ya, nggak ada rekamannya lagi gitu ya. Ijazahnya asli nggak nih? Wah, itu kan ini semester satunya mana nih, semester satunya mana nih? Kalau jadi pejabat bahaya nih. Gitu ya. Jadi, tapi minimal ada learning experience itu adalah pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajarnya ini tujuannya itu adalah untuk meningkatkan skill, kemampuan. Ya, ada dua kemampuan sebenarnya. Yang pertama tadi adalah speaking, ya, mengungkapkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan. Oh, speaking dengan lisan ya, dengan lisan ya. So, berarti nanti mungkin akan ada semacam apa ya? Tadi saya nyebutnya bukan tugas, bukan juga sesuatu yang memberatkan, tapi challenge to train yourself gitu ya, untuk meningkatkan kemampuan tadi speakingnya ya. Nah ini juga karena nanti saya juga sama juga di kelas ini saya akan menerapkan namanya itu project based learning, sehingga terkadang ya pertemuan atau kehadiran itu mungkin kita akan sepakati berapa sih sebenarnya untuk kehadiran itu.
ya. Mungkin ada learning experience lain gitu ya yang memang bisa membuktikan sudah mampu. Wah, ini ada Ustadz siapa nih, Ustadz Rizal nih, kayaknya udahlah langsung kasih nilai aja lah gitu ya. Ya boleh aja, tapi apa nih yang bisa membuktikan bahwa paham tentang satu teori, teori tentang kurikulum PAI khususnya. Yang kedua itu adalah how to develop, ya, bagaimana mengembangkan dari kurikulum PAI itu, ya. Nah, sehingga tidak ada tugas. I only will give you the challenge to increase your speaking skill and writing skill. Nah, kita juga bisa negosiasi kira-kira gimana ya caranya ya Ustadz Robi ya untuk melatih kita itu agar bisa kemampuan bicaranya itu lebih gitu ya. Tapi kayaknya Ustadz Robi kayaknya nggak usah dites lagi sih. Kayaknya memang udah pakarnya ini ya. Nah, nanti juga kita sepakati misalnya Pak, kami semuanya kayaknya udah biasa ngomong deh, nggak usah gitu ya. Oh ya udah deh, berarti kemampuan nulisnya kayak gimana nih? Terutama specifically for everyone will be a lecture, ya. Mungkin di sini ada yang pengen jadi dosen gitu kan ya. Yang namanya dosen itu ya harus wajib untuk menulis. Ya, jadi kemampuan itu dua. Yang pertama adalah speaking, yang kedua adalah writing. Nah, speaking dengan writing ini mestinya di dipublikasi dalam bentuk artikel jurnal ilmiah. Ini tren di Indonesia, hampir semua nanti dosen itu pasti ngasih. Yang S1 saja, tadi yang ekonomi syariah itu, ini semua dosen itu ngasih tugas, istilahnya itu apa, bikin jurnal. But don't worry, be happy because we can using artificial intelligence. Di sini siapa nih yang sudah biasa dengan misalnya manus.ai, jenny.ai, ada Perplexity, ada apa Reset Rabbit, ada lagi Publish or Paris, ada lagi nanti Jenny.ai, ada lagi Quillbot Flow. Yang paling gampang ya mungkin ChatGPT kali gitu ya. Siapa nih yang udah biasa pakai ChatGPT? Ya, nah itu paling gampang bikin artikel jurnal tuh only 30 menit, 30 menit bahkan 20 menit itu selesai. Is my experience gitu ya. Jadi gampang banget, nggak ada alasan. Nanti kalau nggak tahu, lupa saya nggak tahu ya, gampang nanya lah. Nanti diajarin gimana caranya pakai manus.ai. Manus AI sih lebih tepatnya, itu yang menurut saya yang paling powerful untuk AI dalam hal writing. Manus AI. Nah, seperti itu ya. Di akun YouTube saya juga banyak sekali, saya banyak sekali bikin kegiatan untuk penulisan dengan menggunakan AI. Nanti ada gimana Pak? AI kan itu kan mesin, iya mesin, tapi the main idea from us, gitu ya. Jadi ide awal itu adalah dari kita, dan banyak sekali perguruan-perguruan tinggi yang modern itu mereka sudah apa namanya sudah mampu untuk istilahnya menerima itu sebagai bagian dari penilaian. Nah, kembali ke tadi. Jadi challenge-nya you have maybe three option, ya. Jadi challenge-nya di mata kuliah ini ada tiga, pilih salah satu, jangan salah dua, ya. Yang pertama adalah as a speaker at webinar or national seminar, ya. Jadi menjadi pembicara dalam seminar nasional, ya, syukur-syukur internasional. Yang pertama. Ya, yang kedua adalah publishing at journal article. Ya, itu kita nggak usah pakai Sinta-Sinta, nggak usah ya. Sinta itu mahal, Sinta 2 di Style Hidayah itu hampir 4 juta, 3 juta ya, 3 sampai 4 juta. Kita nggak usah lah, cari yang gratisan aja, nggak usah Sinta gitu. Nanti kami di Sirajul Falah juga ada juga. Kalau yang belum tahu jurnal itu apa, kayaknya udah ya, nggak usah ditanya lagi lah ya. Apalagi yang lulusan baru kan ya, lulusan baru itu sudah tahu ya. Jadi pertama adalah to be a speaker, the second is to be a writer at journal article, kemudian yang ketiga lebih kepada nanti itu semacam publikasi ya, publikasi mungkin dalam bentuk buku ya, atau mungkin juga resourcing, riset atau penelitian. Nah, pilih satu saja, itu kalau disepakati kan kita belum sepakat gitu ya. Atau bisa juga termasuk juga evaluation. If we talk about the assessment and evaluation, I only have three assessment and evaluation. The first assessment is in the presentation.
kehadiran maunya berapa persen nih, gitu kan ya, kehadiran. Kemudian nanti kalau di jadwal itu ada UTS, ada UAS, sebenarnya kalau di saya itu konsepnya bukan UTS tadi, jawablah pertanyaan di bawah ini atau jelaskan makna ini, tidak. Ya, tapi merujuk kepada kurikulum. Tadinya kita kurikulumnya itu kalau di perguruan tinggi itu pakai KKNI ya atau kurikulum merdeka. Sekarang sudah berubah menjadi kurikulum yang namanya itu kurikulum OBE, berbasis OBE ya. Kalau yang di madrasah ataupun juga di sekolah SD negeri, SD, SMP, SMA, SMK, kalau yang dari Kementerian Agama itu berbasis namanya kurikulum deep learning ya, berbasis cinta. Cinta itu cinta Allah dan Rasulnya, kemudian cinta alam, cinta sesama, dan cinta-cinta yang lainnya gitu ya. Ada 5 masalah itu ya. Pancacita, pancacinta itu namanya itu ya. Nah, itu kita juga akan diskusi tentang itu ya, tentang bagaimana kurikulum CBSA, kurikulum 13, kurikulum Merdeka, kurikulum sekarang ini deep learning gitu ya. Dan apa sih sebenarnya kelebihan kekurangannya, dan anyone maybe have the great idea about the curriculum in Islamic education. Nah, kayak gitu ya. Jadi nanti lebih kepada untuk learning experience-nya dan juga assessment dan evaluasi. Evaluasi di mata kuliah ini, tadi kehadiran silahkan disepakati mau berapa, kemudian keaktifan, dan juga nanti ada kuis-kuis tertentu gitu ya. Kuis-kuis tertentu, ada tertentu, kemudian juga kita kadang ngasih challenge juga. Apakah kemarin sempat kita buat ada yang bikin video ya, video nggak usah lama-lama ya, cukup 1 menit aja. Bikin video 1 menit gitu ya, kemudian yang punya diupload di sosial media itu diperbolehkan. Kalau yang akhwat ya silahkan diatur gitu ya. Mungkin apa namanya nggak usah ngadep kamera atau apa, kan bisa juga gitu ya. Kemudian bisa juga membuat semacam menggunakan sekarang artificial intelligence juga bisa untuk video-video yang sifatnya itu edukasi. Lagi-lagi ini sebenarnya melatih ya, bukan tugas ya. Ini adalah melatih kita. Oh, pernah kuliah ya, ternyata di kuliah itu ya apa istilahnya itu banyak hal-hal yang memang melatih kita. Kenapa sih harus belajar menulis? Karena nanti ada tesis ya. Walaupun sekarang juga kebijakannya di Sojul Fala ini dari awal, kalau yang tidak mau menulis tesis itu bisa, tapi menulis artikel jurnal dan dipublikasi di Sinta 2. Nah, kebetulan di tahun kemarin ya, alhamdulillah, nah, Taharus bin Nikmah, bimbingan saya juga itu dia tidak menulis tesis tapi fokus menulis artikel jurnal dan terbit di Sinta 2 di BBC di Cirebon. Nah, seperti itu ya, di EduProf Jurnal. Oke, jadi kalau masalah nulis, siaplah ya. Kalau ada yang mau pertanyaan atau apa, silahkan mau nulis apa saja gitu ya. Karena kebetulan my obsession is to be a great writer gitu ya. Evaluasi tadi, nanti walaupun di jadwal itu ada UTS, ada UAS, itu sebenarnya lebih kepada, misalnya nih ya, misalnya kalau mau memilih artikel jurnal berarti UTS-nya itu adalah menyerahkan draft untuk artikel jurnalnya. Kemudian nanti saya akan revisi, saya akan koreksi, kemudian dikembalikan lagi, diperbaiki. Perbaikannya itu entah 1 atau 2 kali lagi, kemudian nanti dijadikan untuk UAS dengan menyerahkan soft copy-nya saja. Nah, itu menulis gitu ya, writing-nya. Kalau jadi speaker bagaimana? Ya, nanti kita bisa juga, because like in the educational system that don't teach fish to fly and don't teach bird to swim. Ya kan ya, katanya tuh ya. Jadi jangan mengajarkan burung untuk berenang, jangan mengajarkan ikan untuk terbang. Ya, kecuali mungkin ikannya Indosiar kali ya, dia bisa terbang gitu kali ya. Eh, Ya, jadi masing-masing orang itu punya keahlian, punya kepakaran, punya peminatan. Jadi silahkan kita bisa negosiasi yang pasti memahami tentang bagaimana pengembangan teori-teori dan juga pengembangan dari kurikulum ini. Ya, itu dari sisi penilaian, dari sisi challenge-nya juga, dan juga tadi assessment. Ya, assessment-nya tadi ya mungkin bisa dari kehadiran, bisa dari keaktifan juga, and I need coordinator this class. Siapa nih koordinator kelas ini? Ustadz Rizal ya, Masya Allah. Jadi nanti Ustadz Rizal saya minta bantuannya, terutama agar
asesmennya agar penilaiannya itu adil gitu ya. Nanti jadi bukan hanya dari saya gitu. Kadang saya itu juga suka lupa nih, siapa nih yang cerewet gitu ya. Cerewet itu cerewet positif ya. Banyak nanya, saya seneng tuh, banyak nanya, kemudian juga protes gitu. Tapi protes yang ilmiah gitu ya. Ya, atau banyak nanyanya, kapan selesai ini ngomong mulu kayaknya ya. Tenang kan belum 1 jam, nanti 1 jam baru gantian ngomong. Ya, jadi nanti untuk koordinator nanti mohon catat nama-namanya gitu ya, yang rajin gitu ya. Tapi nanti di akhir aja ya. Kemudian saya tidak menggunakan Google Classroom ya. Sebenarnya kita sudah punya itu namanya e-kampus. Kita akan coba pakai e-kampus saja gitu ya. Dari kampus untuk kehadiran tadi, makanya untuk ketua kita bisa minta bantuan untuk, walaupun ini ada rekamannya kan, ada namanya kelihatan juga sebenarnya gitu ya. Tapi boleh minta bantuan dari ketua, koordinator dengan wakil ketua untuk ya mempresensi ya daftar hadirnya, bukan mengabsen. Kalau mengabsen itu katanya artinya itu menidak hadirkan, tidak hadir, absen itu tidak hadir gitu ya. Jadi presensi, seperti itu ya. Nanti boleh dicatat gitu ya, sekretarisnya atau wakil siapa untuk ya biar tadilah al jaza min jinsil amal gitu ya. Jadi ini la udiu ajron man ahsana amala. Itu kan ya. Jadi yang udah rajin dari tadi paling rajin siapa ya di sini ya? Mana nih kelihatan tadi ya, yang duluan banget ya, Pak Heru juga, Pak Heru Pramoko juga duluan. Terus tadi Pak siapa? Sudir Rahmat, ya, Pak Sudir Rahmat ya, duluan jauh-jauh dari Kebumen. Nah ini kan tadi ingat ya, belajar itu bukan hanya sekedar tadi, apalagi bukan hanya sekedar ijazah, bukan hanya sekedar MPDI gitu ya, tapi skill kita meningkat, kemampuan kita meningkat, dan juga networking. Jangan lupa ya. Bersyukur mungkin ya, satu syukur kita bisa kuliah di sini, nanti ada banyak alumni, kemudian ada banyak juga jaringan untuk kita bisa lebih mengenal satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Jadi kalau dihitung angkatan ini, jadi nanti kalau wisuda, tahun kemarin wisuda itu sekitar 170 ya, 170 itu untuk S2-nya saja ya. S2-nya. Kalau tahun sekarang ini diperkirakan catat tanggalnya, insya Allah tuh wisuda itu tanggal 3 Agustus 2026. Dan mestinya kelulusan itu bulan Maret 2026 itu sudah lulus. So you have to prepare yourself to writing the thesis or journal article. Ya, kalau janjinya kemarin dengan ketua atau dengan apa kaprodinya itu mungkin bisa selesai, berarti mestinya itu bulan Maret itu sudah selesai. Syaratnya adalah dari sekarang. Ya, makanya tadi ada kesepakatan lain ya. Jadi teman-teman semuanya, kalau mamanya nanti kita mungkin sampai jam 5.15 gitu ya. Setelah itu kita bisa diskusi banyak tentang tesis ya. Insya Allah saya akan siap bantu untuk bagaimana diskusi tentang tesis ya. Karena di kelas yang 3B4, Selayar dan Sadeden, itu juga kita banyak diskusi, maka sampai jam 10 sampai 10 lebih gitu ya, karena bicara tentang tesis. Karena sering sekali ini satu penyakit yang biasanya diidap oleh para thalabul ilmi yang baru biasanya gitu ya, itu kadang memang apa ya, ngeyel sama sombong gitu ya. Sombong, tapi di sana insya Allah enggak gitu ya, enggak. Biasa gini kalau artikel, kalau umpamanya pas bimbingan jurnal, bimbingan tesis, ini udah bener kok gitu kan ya. Ini salah, menentukan variabel saja udah salah gitu. Nanti malam belajar dengan Pak Dr. Hasan Bisri. Saya juga biasanya ikut tapi nggak pakai nama sih, karena background saya kebetulan sebenarnya di syariah, di HKI, kemudian juga di ekonomi gitu ya. Tapi kemudian ingin juga belajar banyak tentang statistik, belajar juga, saya ikut juga 1 tahun di Prof. Sugiono di Sekolah Penelitian Indonesia gitu, untuk memahami bagaimana riset di bidang education. Ya, but don't forget we are in Department of Islamic Education. Kita semuanya berada di program studi Magister Pendidikan Agama Islam, sehingga Islamnya itu yang paling penting. Ya, pesan moralnya adalah jangan sampai mahasiswa S2 PAI ya belum paham tentang Islam. Ya, bahkan cenderung misalnya kalau saya sedikit mengkritik tentang metode penelitian, tentang tesis ini kok arahnya malah ke manajemen, ya arahnya kok malah hanya statistik saja gitu. Padahal ada banyak yang lebih perlu dikaji, yaitu about our Islam. Ya, misalnya kaitan dengan tafsir maudhu'i dalam bidang pendidikan agama Islam.
kemudian kajian-kajian turos, kitab terkait dengan pendidikan agama Islam. Tetapi level magister itu harus mendalam. Ya, misalnya ada menulis tentang tafsir pendidikan surat Luqman, ya. Nah, Luqman gitu kan ya. Kemudian surat tujuan pendidikan dalam Islam dalam surat Az-Zariyat 56. Nah, saya sebenarnya sangat mendukung untuk riset-riset tesis seperti itu, dan di sini juga di Sosispa juga diterima gitu ya, selama nanti kualitatif lebih mendalam. Ya, kalau saya ya madhabnya ya mau kuantitatif atau kualitatif atau mix method, tergantung kepada topiknya. Anda mau meneliti apa, Anda mau membuat tesis tentang apa. Nah, itu akan menentukan dari metode yang digunakan. Kenapa metode? Karena metode itu adalah cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Termasuk di level S2 ini misalnya mulai dari penulisan itu menggunakan body note, tidak menggunakan footnote. Kemudian nanti untuk penulisan reference-nya menggunakan reference manager, menggunakan apa? Namanya Mendeley atau Zotero. Nah, yang baru lulus nih kayaknya tahu ya. Kemudian juga nanti untuk referensi minimal 5 tahun terakhir. Kemudian untuk referensi utama itu adalah jurnal ilmiah yang terakreditasi gitu ya. Kemudian untuk analisisnya juga lebih mendalam. Kalau kuantitatif variabelnya minimal variabelnya itu 3, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Nah, itu yang kuantitatif. Kalau mix method biasanya nggak terlalu rekomendasi untuk S2, mix method itu biasa digunakan untuk yang S3. Jadi nggak terlalu banyak lah kalau untuk mix itu karena dia campuran. Jadi untuk tesis itu nanti diharapkan silahkan masing-masing sesuai dengan kepakarannya itu aja digali di perdalam. Ya, oke, 9 menit lagi waktu dari saya, tapi boleh juga sih kalau ada yang mau bertanya. Tadi untuk waktunya, kemudian asesmennya, kemudian UTS UAS-nya. Jadi kita tidak ada spesifik UTS UAS-nya, kemudian juga penilaiannya tadi sudah, kemudian apalagi yang belum ini ya. Materi nanti saya akan kirimkan, kemudian kehadiran nanti kita coba dihubungkan dengan yang bagian e-kampusnya gitu ya. Jadi nanti biar ada jejak digitalnya. Mudah-mudahan nanti Pak Ketua boleh juga koordinator sini dengan ada Pak Rokmansyah untuk bisa nanti didaftarkan satu-satu masuk ke e-kampus. E-kampus itu kayak si akad gitu. Jadi kehadirannya bisa kelihatan di situ. Oke, sampai di sini nggak apa-apa. Silakan. Ada yang mau bertanya terkait dengan mata kuliah, nah, nanti terkait dengan tesis juga boleh silahkan gitu ya. Termasuk kuliah di sini apa sih yang diharapkan. Nah, silahkan. Ya, coba dulu nih, Ustaz Nanang dulu ya. Nanti boleh dibantu nih ketua atau siapa untuk nunjuk. Jadi kalau saya nunjuk takut nanti ini ya. Oke, silakan Ustaz Nanang, tafadhol. Mangga. Ya, eh gini Pak Dokter, Mhm. sekarang ini ya kalau berbicara masalah kurikulum, ada istilah ganti menteri ganti kurikulum gitu ya, ramainya seperti itu. Betul. Mhm. Nah, apakah ada kurikulum yang baku misalnya, terutama kurikulum pendidikan agama Islam yang bisa diterapkan khususnya kami sekarang lagi mengajar di SMP ya, satuan pendidikannya SMP. Ada tidak misalnya kurikulum yang baku yang memang bisa diterapkan yang sesuai dengan tingkat satuan pendidikan, misalkan di SMP seperti itu. Karena akhir akhir ini guru itu kan seringkali disibukkan dengan harus apa tuh dengan Aktif administrasi ya. yang lain-lain sebagainya Mhm. seperti itu. Mhm. Mohon pencerahannya Pak Dokter. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Nanang ya. Welcome to our subject ya di Development of Islamic Education Curriculum ya. Jadi kalau kita melihat memang betul ya, dan ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh para guru, mahasiswa dan yang lain sebagainya ya. Jadi ada istilah ganti menteri, ganti pimpinan, ganti kurikulum.
gitu ya. Nah, itu untuk kacamata awam atau mungkin mohon maaf misalnya guru yang tidak ingin banyak belajar, tidak terlalu disibukkan gitu ya. Itu memang jadi masalah gitu ya. Tapi bagi mahasiswa S2 dan juga mereka yang istilahnya itu fokus pembahasannya atau mungkin kepakarannya dan juga minatnya di kurikulum, sebenarnya tidak ada masalah. Ya, apalagi kalau dia bisa mampu meluaskan ya cakrawala pemikirannya yang ada di luar negeri sana gitu ya, maka sejatinya sudah kita bisa prediksi untuk pengembangan dari kurikulum yang ada. Nah, sehingga kemudian kalau kita belajar dari awal, misalnya kurikulum yang lama itu pakai CBSA, kemudian juga KTSP, Kurtias dan sebagainya, sejatinya perubahan kurikulum secara teoritis ya, itu adalah adaptasi terhadap perubahan yang ada. Nah, seperti itu ya. Dan adaptasi ini tentu saja banyak pertimbangannya. Ya, kalau misalnya kurikulum merdeka, pertimbangannya lebih kepada perkembangan teknologi. Ya, kemudian kurikulum yang di Kemenak sekarang berbasis cinta itu dasarnya itu adalah karena terlalu banyaknya kejadian-kejadian atau istilahnya itu bullying terhadap anak. Ya, semua itu adalah memang teori yang coba diterapkan, dimasukkan ke dalam sebuah kurikulum. Nah, pertanyaannya berarti kalau seperti itu kurikulum bagaimana yang paling ideal gitu ya? Maka jawabannya adalah dalam elemen atau dimensi-dimensi dari kurikulum ada sesuatu yang sifatnya itu baku dan ada yang sifatnya itu statis. Ya, yang baku itu dia tidak bisa dirubah apalagi kalau kaitannya dengan kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, ya, kaitan dengan tujuan, kemudian kaitan dengan pendekatan gitu ya, kaitan dengan mungkin media dan metode ada beberapa perubahan. Ya, sehingga kemudian kalau kita memahami elemen atau bagian-bagian dimensi-dimensi dari kurikulum yang statis dan yang dinamis, maka kita tidak dipusingkan dengan istilahnya itu perubahan-perubahan kurikulum yang ada. Ya, karena sejatinya ya kurikulum itu berubah karena ini secara tadi teori ya. Kadang-kadang kita tercampur antara teori dengan politik dan ketidakpahaman gitu. Kenapa sih harus pakai seperti ini gitu? Biasanya mungkin ya mohon maaf tadi mungkin pola-pola lama. Oh, ini biasanya nanti agak sedikit kritis, agak sedikit menyerang ya dari mungkin model-model pesantren, model-model pendidikan yang ada di pesantren misalnya. Kalau pesantren kan ya udah ceramah terus gitu ya. Walaupun sekarang sebenarnya tidak juga. Ya karena memang yang diajarkan dari gurunya ya seperti itu gitu ya. Makanya nanti ada satu kaidah, jangan pernah mengajarkan murid kita seperti kita diajar oleh guru kita. Ya tidak 100% lah sebenarnya ya. Ya tadi ceramah, ya lecturing, ya itu ya sangat diperlukan tapi perlu adanya kombinasi. Apalagi dalam konteks sekarang ini ya di mana seorang peserta didik murid itu akan mudah untuk mengakses berbagai informasi. Ya, jadi kalau guru tidak adaptif, ya bahkan mungkin nggak mau membuka ruang diskusi, tanya jawab, dikritik dan sebagainya, itu nanti yang terjadi ya guru ditinggalkan. Ya diganti tadi dengan Meta AI, diganti dengan ChatGPT dan yang lainnya. Gitu ya. Jadi sebenarnya perubahan kurikulum itu secara teori itu adalah memang untuk mengadaptasi dari perubahan yang ada. Ya, sayangnya memang ini nanti masuk ada mata kuliah satu lagi kan ya kebijakan dari kebijakan pendidikan nasional gitu ya. Nah, ada beberapa kebijakan juga yang memang salah terlalu cepat atau mungkin karena Indonesia itu terlalu luas sehingga istilahnya itu penyebaran informasi kemampuan itu tidak cepat. Ini apa kurikulum merdeka juga belum selesai, ada yang belum diterapkan udah ganti lagi gitu ya. Tapi sebenarnya tadi kalau kita memiliki kemampuan untuk menganalisis ini yang nggak berubah, apalagi pendidikan agama Islam dari dulu ya tidak pernah berubah. Pendidikan agama Islam yang berubah itu adalah pendekatannya, kemudian metodenya, kemudian nanti medianya. Nah, itu yang berubah. Tapi kalau tujuan, kemudian nanti kalau buku dan sebagainya itu perubahannya tidak signifikan. Oke, senang ya. Nanti kita akan belajar
all about curriculum, Islamic curriculum. Termasuk juga nanti ada challenge juga ya untuk berarti kalau menurut Sanana ini apa sih sebenarnya pendidikan yang Islam itu kayak gimana? Misalnya bikin saja berarti kurikulum berbasis sunnah misalnya. Itu kan bisa tuh kurikulum berbasis sirah, kurikulum berbasis manhaj, kurikulum berbasis tauhid. Kan banyak gitu. Nah, tapi ini tauhid yang mana nih gitu kan ya? Karena misalnya atau mungkin kurikulum berbasis apa misalnya Madani ya kayak di Malaysia. Tapi ternyata Madani itu bukan itu yang dimaksud gitu kan. Nanti ada kurikulum berbasis tauhid juga ini tauhidnya kayaknya belum tentu juga nih, ini yang mana nih. Nah, gitu. Jadi masing-masing ya every you have the bright idea dan silahkan nanti boleh dituangkan. Setiap Anda tuh pasti punya ide gagasan kayak gimana sih. Jadi PAI, Pendidikan Agama Islam, ya itu adalah mata kuliah, ya kemudian juga prodi PAI sebenarnya mengajarkan bagaimana cara kita mengajarkan PAI itu kepada siswa, kepada peserta didik, kepada mahasiswa. Namanya teorinya itu didaktik metodik. Jadi kemampuan kita di kuliah ini sebenarnya kalau sudah mampu menguasai didaktik metodik ya dengan pendekatan yang mutakhir ya misalnya anak SMP sekarang ya sudah mulai mereka suruh presentasi maju ke depan gitu kan ya. Sudah mulai berkelompok untuk membuat sebuah misalnya project gitu ya, kemudian juga diajarkan untuk berpikir kritis. Nah, seperti itu beda dengan dulu dan juga kita kalau saya sendiri bukan termasuk pengikut romantisme sejarah gitu ya. Ini biasanya yang usia-usianya agak tua tapi di sini nggak ada ya. Romantisme sejarah itu oh enak zamanku toh gitu gitu. Jadi romantisme sejarah itu bagus dulu kayaknya dulu tuh orang sopan-sopan, murid itu sopan-sopan, cium tangan dan sebagainya. Ya sebenarnya itu bukan bukan ukuran utama juga gitu ya. Oke, adab itu penting gitu ya. Tapi sebenarnya bukan hanya itu, gitu bukan hanya itu karena memang zamannya itu berbeda. Gitu. Oke, Senanan, terima kasih. Ya, Yang ya, lainnya terima kasih kita Mas Sengkong. tunggu. Terima kasih. Oke, nanti kita banyak ya, Sana siapkan untuk bikin tesisnya dan kita siapkan juga untuk tadi saya belum kasih tahu challenge-nya ya. Tapi kita kasih tahu dulu, silakan ada yang mau nanya nggak nih? Yang mau nanya dulu silakan. Ya, Pak Siapa? dosen. Ustaz Sudir Rahmat. Silakan, Mangga. Bismillah. Eh, jadi begini Pak dosen ya, apa namanya Mhm. tentang polemik yang memang terjadi dan memang sudah terjadi begitu lama dan lumrah gitu sebenarnya tentang Mhm. masalah kurikulum yang sebenarnya harusnya itu kan menjadi alat bantu ya buat kita sebagai pendidik gitu. Cuma justru kadang di media sosial itu beredar, loh ini kok malah jadi penghambat bagi kita untuk mengajar, fokus kita untuk menyiapkan materi, menyampaikan materi kepada anak justru terdistraksi oleh beban berkas-berkas, tugas-tugas seperti portofolio, RPP, lain sebagainya yang harus dipenuhi begitu Pak dosen ya. Nah bahkan sampai ada teman-teman itu yang mengatakan loh kita kan pengen mendidik bukan menjadi orang yang apa menulis di atas kertas, sampai ada yang mengatakan yang penting administrasinya lancar lah, bereslah urusan ngajar belakangan gitu kan ya. Nah Mhm. menyikapi fenomena yang seperti itu, yang demikian, bagaimana Pak dosen? Kira-kira faktornya apa sih gitu kan? Terus solusinya kita sebagai pengajar bagaimana begitu Pak dosen? Yaitu kurang lebih. Ya. Oke, terima kasih Ustaz Sudir Rahmat ya. Next, we will study about the curriculum idea ya. Nanti ke depan kita akan banyak belajar tentang definisi kurikulum dan juga fungsi kurikulum. Jadi tadi saya Sudir Rahmat, jadi kurikulum itu bukan bukan membantu. Kurikulum itu bukan membantu, tapi kurikulum itu adalah siapa nih? Saya mau tanya ke siapa nih ya? Saya juga harus nanya juga gantian nih. Coba saya mau nanya ke Ustadz Fajrullah deh. Kurikulum itu apa sih sebenarnya fungsinya? Tadi saya bilang itu bukan membantu. Bukan membantu. Kurikulum itu fungsinya apa? Ya, silahkan. Ustadz Fajrullah dengan Ustadz Rizal boleh berdua. Jadi fungsi kurikulum itu apa sih? Fungsi kurikulum itu salah satunya mempermudah
pelajar itu untuk menerima suatu pengetahuan. Oke, mempermudah siswa atau peserta didik dalam menerima pengetahuan. Itu bukan kurikulum, tapi itu adalah metode, learning method. Nah, gitu ya, Ustaz Sako Ikul Ilmi, Ustaz Ilmi ya, silakan. Kurikulum itu adalah rencana struktur Mhm. dalam mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Oke, rencana struktur ya. Oke, terima kasih. Terima kasih juga yang menjawab di chat room ya. Ada Siti Nurfaiza, Ibu Siti Nurfaiza ya. Jadi panduan atau pedoman ya, panduan atau pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi sebenarnya betul ya, Bu Nurfaiza ya. Jadi yang namanya kurikulum itu adalah memang pedoman ya, pedoman. Pedoman mulai dari nanti kita akan belajar mulai dari tujuan. Mulai dari tujuan sampai ujungnya itu adalah assessment and evaluation. Ada mata kuliahnya nanti atau sudah dapat mungkin ya. Jadi pengembangan, desain penilaian dan evaluasi pembelajaran. Kalau lihat nanti boleh di YouTube saya juga ada tuh ngajar itu ya. Jadi dia pertama bukan membantu tapi justru sebagai pedoman. Yang kedua, ini tadi ketika kita bicara tentang satu fenomena, itu mestinya memang harus ada triangulasi, harus ada cross check ya. Dan juga harus juga memastikan apa sih sebenarnya kalau dalam bahasa agama itu tasawurnya itu seperti apa ya, tasawurnya, hakikatnya. Tadi kurikulum jelas pedoman. Yang kedua administrasi gitu ya. Kok ini administrasi bukannya memudahkan, kok merepotkan? Berarti ini siapa yang salah sih sebenarnya gitu ya? Administrasi itu sebenarnya untuk membantu ya, membantu. Ustaz Masih justru administrasi itu malah justru membantu proses pembelajaran gitu ya. Misalnya tadi RPP itu ya wajib lah gitu ya. Kayak saya tadi kan pertama harus menjelaskan RPS. Kalau umpamanya kuliah pertama tiba-tiba langsung materi gitu kan ya. Wah, ini mau belajar apa? Nggak ada RPP-nya. Kalau di sekolah dasar menengah itu RPP, kalau di perguruan tinggi itu RPS. Ya. Nah, gitu ya. Jadi mestinya administrasi itu membantu guru dalam proses pembelajarannya. Makanya harus ada RPP, harus ada zaman dulu itu silabus. Sekarang udah jadi silabus, mohon maaf nih ya. Sekarang kalau di kurikulum Merdeka itu namanya silabus. Gitu ada juga guru ya, udahlah kadang ada beberapa hanya ngambil dari kurikulumnya, ada lagi yang lebih gampang, udahlah beli online aja silabusnya atau mungkin nyontek dari orang lain. Nah, ini justru yang mohon maaf misalnya itu kurang paham tentang teaching method atau learning system ya, sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran itu ya harus ada desain rancangan pembelajarannya ya, kapan. Makanya tadi saya katakan pertemuan pertama kita bicara A, pertemuan kedua di pertemuannya bicara B, pertemuan berikutnya asesmennya seperti apa, evaluasinya seperti apa, kemudian juga pengalaman belajarnya seperti apa, termasuk metodenya, termasuk tadi medianya dan juga approach learningnya, pendekatannya. Nah, gitu ya. Jadi bukan menyalahkan guru sih sebenarnya. Mungkin gurunya memang bukan backgroundnya itu ilmu pendidikan, sehingga tadi bikin silabus, bikin RPP. Kadang ada juga nih dosen yang bukan backgroundnya itu bukan pendidikan, aduh bikin RPS itu susah banget kayaknya. Padahal itu RPS atau silabus itu mengarahkan. Kenapa? Karena pembelajaran itu mesti berjalan secara terstruktur dan sistematis, harus ada tujuannya. Nah ini punten, mohon maaf nih, biasanya itu yang di pondok pesantren gitu ya, di ma'had kadang itu di awalnya itu targetnya ada gitu, tapi terlalu general ya. Target misalnya itu di semester ini kitab ini selesai. Nah, seperti itu saja gitu. Jadi dia general. Atau mungkin kalau tahfidz ya berarti pokoknya 1 tahun harus hafal sekian juz gitu kan ya. Sementara prosesnya kemudian juga pembagian secara detail itu tidak disebutkan.
Ya, jadi itu mungkin yang dianggap sebagai administrasi yang merepotkan, memberatkan ya. Kalau tadi malah lebih baik administrasi daripada ngajarnya, ya salah juga. Berarti dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berarti zolim gitu ya. Buat usai ala ghairi mahalih gitu ya. Karena silabus administrasi itu membantu. Ya termasuk nanti dari sisi penilaian, for example misalnya penilaian, ya assessment nih. Ya ketika menilai jangan sampai menilai itu apa kayak ngitung kancing gitu ya. Enggak ya, menilai itu wah ini anaknya Ustadz nih tambahan nilainya gitu ya. Atau mungkin nilai itu hanya ini tapi bukan mata kuliah saya ya, mata kuliah tempat lain itu ya. Di saya yang di bahasa saya itu. Jadi jangan sampai kita menilai itu hanya dari sisi kognitifnya saja. Ya, hanya ingat nih, hampir semua pelajaran diniyah itu pembelajarannya itu adalah penilaiannya itu adalah dengan menjawab pertanyaan, ya, menjawab pertanyaan yang ada di tulisan. Ya, kalau bahasa Arab biasanya ada lisannya lah ya. Kalau fikih biasanya adalah prakteknya. Itu udah mulai cukup bagus ya. Padahal nanti dalam teori evaluasi dan asesmen yang Islami kita menemukan di sana ada mestinya ada unsur tazkiyah. Bahkan diawali dengan unsur intention, niat yang menjadi bagian dari proses pembelajaran. Kemudian dia tadi ada proses tazkiyah, ada proses yang penyucian jiwa itu yang itu dilakukan dengan menggunakan nanti bisa portofolio ataupun juga self assessment. Nah, itu perkembangan dari evaluasi. Jadi kalau seorang ustadz misalnya menilai anak itu dari jawabannya saja, sayang sekali. Kalau beberapa ma'had itu biasanya sudah memasukkan akhlak, ya, memasukkan akhlak. Cuman untuk mengukur akhlaknya itu kadang belum secara istilahnya itu indikator-indikatornya itu belum tertulis secara clear. Ya paling tahunya oh ya Ustadz ini bilang oh santri ini kurang nakal nih, santri ini kurang banyak melanggar nih, ini aja. Nah, mungkin ada poin, ada reward and punishment, ada iqab ya. Nah, itu sebenarnya itu juga bisa diukur. Intinya jangan sampai guru itu merasa terbebani dengan administrasi. Sebabnya banyak karena mungkin kurang paham tentang administrasi. Ya, administrasi itu tadi silabus ya wajib, RPP ya wajib dan mengikuti RPP itu mestinya sebuah keniscayaan karena nantinya akan menjadi evaluasi. Bagaimana seorang guru itu akan mengevaluasi proses pembelajaran kalau ternyata RPP-nya tidak silabusnya tidak ada. Kemudian juga antara silabus dengan yang diajarkan apa, yang dinikan apa. Nah, walaupun tadi mungkin tergantung dia apa misalnya oh ngajar satu kitab ini harus selesai misalnya ngajar sirah pakai kitab misalnya Nurul Yakin misalnya. Ya udah. Nah, tapi harus pastikan ini pertemuan ini berapa, kemudian evaluasinya seperti apa, asesmennya seperti apa. Nah, gitu ya. Jadi itu yang saya lihat dari sisi bagaimana antara silabus dengan guru dengan pembelajarannya. Nah, gitu ya. Saya sendiri ya. Jadi nanti pastikan bahwa kurikulum itu adalah sebagai panduan ya dan kurikulum itu kan tadi banyak ya, banyak ragamnya dalam artian kurikulum itu kembali kepada our paradigm, our ideology. Ideologi kita, keyakinan kita. Jadi jangan juga berpikir oh kurikulum itu iya, kalau umpamanya dia istilahnya sekolah formal, MI, MTS, Alia, SMP, SMA, apa pokoknya yang formal itu ya memang biasanya itu harus dituntut ya untuk mengikuti kurikulum yang ada di pemerintahan. Tapi kan di sana ada kombinasi ya, ada istilahnya combine antara kurikulum pesantren, ma'had, kurikulum lokal dengan kurikulum yang ada di ya Kemenag atau Kemendikbuddasmen. Susah ngomongnya sekarang. Kemendikbud Ristek Dikti panjang juga nih ya. Dan yang paling penting kalau menurut saya gini, tadi yang saya kepikiran itu adalah terkait dengan PAI. Itu kan banyak isunya terkait terutama nanti ada istilah namanya itu Islamisasi Science. My question, what your opinion about the curriculum? Ya, apa pendapat Anda tentang sebuah pesantren, mungkin pernah dengar, yang menerapkan kurikulum 100% agama, 100% umum. Kayak gimana tuh kira-kira tuh? Jadi 100% agama, 100% umum katanya kurikulumnya itu. Nah, ya, jadi nanti masing-masing ada
kekhasan, ada kekhasan. Nah, tapi kalau kita leverage, kita luaskan lagi horizon berpikir kita, misalnya nih, mungkin ini ada apa mahasiswa yang ngajarnya di umum, tadi ada Bu Romlah ya, ngajar di umum gitu ya, ngajar di umum maksudnya di SD negeri kan ya. Nah, Iya, Pak. pertanyaannya adalah bagaimana ketika mengajar agama kemudian di sekolah umum ya, nanti bisa sharing tuh ya, bisa sharing ya, apakah sudah cukup kontennya, materinya, metodenya dengan tujuan dari ya pendidikan agama Islam. Nah, itu jadi intinya begini sebenarnya. Ini ada pertanyaan nih agak sedikit kritis nih. Kita mendidik anak itu sebenarnya kurikulum ini ke kurikulum nih. Kurikulum yang Islami itu kayak gimana sih? Seperti apa sih? Apakah anak itu diajarkan Al-Quran terus sampai usia 5 tahun? Pokoknya nggak usah belajar macam-macam 5 tahun. Sudah hafid Al-Quran 30 juz, nanti baru diajarkan mungkin iman, SKI, kemudian juga pelajaran diniyah yang lainnya. Terus pelajaran umumnya kapan? Dan perlu atau tidak sih? Atau mungkin orang berpikir biasa kan dari sisi pemikiran udahlah anak saya mah nggak usah belajar umum lah, yang penting kan agamanya gitu ya. Ada juga saya ponakan itu saking karena di Ma'had gitu lama gitu dari MI ya, di Ma'had itu akhirnya apa belajar matematika itu hampir nggak bisa sama sekali. Ya IPS-nya apalagi gitu, apalagi bahasa Inggris gitu ya. Tapi ya memang orang tuanya ya memang begitu ya, nggak apa-apa juga sih. Silahkan saja itu kan pendapat gitu ya. Nah ini biasanya orang itu akan berbeda-beda. Makanya kalau ditanya biasa kalau di sekolah itu kalau di pertemuan langsung saya nanya misalnya nih Ustaz Jamaluddin, Ustaz Nanang Jamaluddin tanya misalnya anaknya kalau mau sekolah SD, SMP, SMA kira-kira pilihannya apa? Apakah pondok pesantren, salafiyah, atau khalafiyah, atau modern, atau SDIT, atau SMP biasa, atau SMA biasa. Nah, ini biasanya akan menunjukkan cara berpikir orang tuanya. Atau gantian lah ya. Siapa nih? Ustadz, ya, Ustadz siapa yang belum saya tanya ya? Ibu Romla dulu deh saya tanya nih. Agak beda nih. Ibu Romla nih punya anak Baik, Ustaz. berapa? Nggak usah punya anak berapa. Kalau punya anak atau sekarang nih anaknya disekolahkan di sekolah apa sih? Ya. Silakan. Baik, Pak dosen, terima kasih atas Mhm. waktunya. Alhamdulillah saya diamanahi dua putra Ustaz ya, Dua satu putra ya. putri dan Mhm. satu putra, Alhamdulillah. Dan Mhm. untuk yang putri ini saya sekolahkan di negeri gitu, SD negeri Mhm. ya Ustaz ya, kemudian Mhm. SMP-nya itu di MTS dan SMA-nya itu di Sekolah Menengah Atas satu Taman Sari. Eh, Hmm. untuk anak yang pertama ini mungkin ada berbagai pertimbangan ketika akan menyekolahkan putri kami Mhm. terkait dengan mohon maaf pembiayaan seperti itu. Mhm. Nah, untuk anak yang kedua ini alhamdulillah pilihan kami itu sesuai dengan keinginan kami. Hmm. Alhamdulillah di putra yang kedua ini baru SD, tingkatnya SD dan kami menyekolahkan di SDIT Ustadz karena dengan Sekarang di SDIT harapan ya. harapan yang memang insya Allah semua tahu ya seperti apa harapan orang tua terhadap putra-putri kami yang kedepannya, Masya Allah Ustadz ya apa namanya hidup itu penuh tantangan. Kita tidak Iyalah tahu pasti tantangan betul. putra-putri kami itu seperti apa. Jadi harapan saya itu dengan pembekalan agama yang kafah, mudah-mudahan itu Ustadz ya harapan kami orang tua Mhm. oleh karenanya kami menyekolahkan di SDIT. Kemudian SMP-nya pun harapannya kalau orang tua mungkin ingin pesantren ya Ustadz ya. Mhm, Karena betul. saya pun Mhm. alhamdulillah backgroundnya pun pesantren dulu. Mhm. Jadi alhamdulillah Mhm. tahu sedikit banyaknya bagaimana kondisi di pesantren. Yang mudah-mudahan Mhm. harapannya untuk anak yang kedua ini bisa di pesantren Tafiz Quran. Mungkin yang terdekat di Hmm. SMPTQ Al Hidayah Ustadz. Insya Allah. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan Iya, ya. Tapi itu betul. Terima kasih Bu Romla ya. Itu iya memang baik alhamdulillah sih kalau sama-sama. di sini sih kayaknya sih homogen ya. Kebanyakan itu pasti anaknya itu ingin disekolahkan di pondok pesantren, tapi kayaknya jarang deh yang pengen sekolahnya itu di pesantren salafiyah gitu ya. Kayaknya hampir nggak ada nih, karena memang tadi cara berpikir dan juga paradigma atau mungkin bahasanya worldview kita. Ya, jadi ini mungkin kebanyakan itu adalah di sekolah Islam atau di pondok pesantren modern.
Ya, tadi yang di SD negeri sebenarnya ya itu kan pilihan, silakan saja gitu SD negeri, SMP negeri gitu ya. Atau mungkin tadi rata-rata kita akan lihat gitu ya. Jadi cara berpikir orang itu oh mungkin kalau yang Salafiyah itu biasa pasarnya ke sini, yang SDIT kadang SDIT juga kadang agak mahal juga gitu ya. Dan juga mungkin yang di MI gitu ya. Jadi kita meluaskan cakrawala kita untuk melihat bagaimana orang itu berpikir. Sebenarnya saya ingin tarik kepada sebuah pernyataan kira-kira seperti apa sih pentingnya belajar sains, belajar ya orang nyebutnya ilmu umum, walaupun kita percaya dalam PA itu tidak ada dikotomi, ya. Kapan sih sebenarnya saya sempat ngeritik dulu salah satu dari apa ya mudir lah gitu ya kepala sekolah gitu ya jadi SD ya dari mulai MI, MTS, Aliyah kita sebut saja misalnya begini lulusan Aliyah itu rata-rata itu adalah 200 orang lulus Aliyah kemudian kita sebut saja ya dari 200 itu 1 sampai 3 orang itu bisa ke Madinah ya. Kemudian 5 sampai 10 atau 15 orang itu bisa ke Libya. Ada 5 sampai berapa orang lagi ke Ma'had. Sisanya itu banyak sekali yang mereka itu malah mau nyari kemana gitu ya. Mau nyari kemana? Akhirnya ada yang bekerja, ada yang kuliah di umum, ada yang berdagang, ada yang macam-macam gitu. Maksudnya adalah berarti sebenarnya kita mengajarkan ini ya untuk apa ke depannya sebenarnya. Itu kalau sebuah sekolah ya walaupun biasanya memang ada skala prioritas. Misalnya nih ya mungkin sedikit kritik tentang SD tahfidz, sekolah tahfidz dan sebagainya. The big question for us is what's next after tahfidz gitu ya. Jadi setelah tahfidz itu apa sih sebenarnya? Gitu ya. Oke, sebagian besar tuh mungkin mengajar tahfidz lagi. Tapi kan mohon maaf ini kalau agak kurang setuju gitu ya. Tapi kan bukan hanya itu. Kita butuh dokter, kita butuh pilot, kita butuh pekerja, kita butuh juga tenaga-tenaga yang ahli yang mereka juga paham Islam. Nah, jadi kita, oke kalau buat sendiri nggak ada masalah, buat sendiri, buat keluarga besar nggak masalah. Tapi kan kita butuh, jangan sampai nanti ketika ke dokter, ketika mungkin ke, ya termasuk gurunya gitu ya, gurunya itu mungkin bukan dari orang yang misalnya apa, kita sebutnya paham sunnah misalnya, seperti itu. Kan kita butuh, kita memerlukan. Karena di dunia ini ya bukan hanya itu saja gitu. Itu sebenarnya cara berpikir, kalau nggak setuju juga nggak apa-apa juga sih. Tapi saya lihat kasihan sekali gitu ya ketika secara umum umat Islam kok cuman di ini aja gitu, bukan cuman sih ya di diniyah saja gitu. Ini rebutan orang semuanya tahfidz tahfidz semuanya gitu ya. Bagus ya. Mungkin kritiknya sebenarnya kayak gimana sih pembelajaran yang kurikulum yang Islam itu kayak gimana? Kaitannya bukan hanya PA itu bukan hanya masalah diniyah gitu ya. Ya, tapi juga kita memerlukan banyak misalnya ahli IT, ya ahli teknologi, ya dan lain sebagainya banyak lah yang kita butuhkan. Masa kita agak repot juga ketika ke orang lain ya yang umahat atau akhwat, saya pikir ya perlu banyak lah ya akhwat umahat misalnya ke dokter, dokternya laki-laki kan nggak enak gitu ya. Konsultasi dan apa ke dokter gigi juga ke laki-laki kan nggak enak. Ke dokter gigi yang perempuan juga rata-rata kadang nggak pakai jilbab gitu ya, kadang juga pakai jilbabnya ya biasa. Coba kalau yang dia paham dan apa itu kan bagus seperti itu ya. Oke, saya mau bertanya lagi nih. Ya, mau nanya tentang tesis boleh juga langsung biar langsung lulus nih. Ya, terima kasih Pak Mansur nih sudah hadir ya. Silakan yang mau nanya. Silakan Bu Isdaria. Assalamualaikum Ustaz, minta maaf terlambat. Ya, nggak apa-apa, lanjut. Semangat. Salam pramuka. Salam. Salam pramuka syariah ya. Silakan Bu Isdaria. Mangga. Bismillah. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Berbicara mengenai PAI ini erat kaitannya dengan pembentukan karakter dan juga spiritualitas peserta didik ya. Kemudian yang terjadi pada saat ini pada generasi muda itu banyak terjadi krisis moral seperti itu dan juga banyak pengaruh negatif implikasi dari media sosial. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kurikulum PAI ini dapat lebih responsif dan juga proaktif dalam pembentukan karakter dan juga
spiritualitas peserta didik. Demikian, Bapak. Terima Oke, kasih. terima kasih ya. Oke, terima kasih Bu Isdari ya. Tapi karena kita bukan tanya jawab saja, kita diskusi bareng-bareng nih. Harusnya saya lemparkan dulu nih ke Bu Eli kayaknya nih, Bu Eli Agustina nih ya. Tapi sebelum menjawab, jadi kurikulum itu rancangan atau pedoman ya. Jadi kurikulum itu kan pedoman, di mana pedoman itu akan dijadikan dasar untuk proses pembelajaran. Nah, sehingga kalau ada sekarang yang banyak marak itu bullying gitu ya, kekerasan. Nah, itu terjadi sebenarnya betul berangkatnya dari kurikulumnya, cara merumuskan kurikulum. Makanya nanti mungkin ada kurikulum anti bullying. Kan sekarang banyak tuh gitu ya. Nah, makanya tadi salah satunya dari Kementerian Agama itu adalah kurikulum berbasis cinta. Karena salah satu dari dimensi cinta itu adalah cinta sesama manusia. Nah, itu juga adalah bentuk ya jawaban dari kenapa terjadi bullying, kemudian bagaimana respon dari kurikulum. Makanya kurikulumnya tuh ya menjawab. Nah, gitu ya. Tapi kita ke Bu Eli Agustina dulu. Gimana nih untuk menjawab dari banyaknya kasus-kasus ini? Silakan dalam 2-3 menit. Berbicara mengenai akhlak dan karakter ya Pak. Mungkin kita Betul. balikkan lagi mengenai hadis Imam Malik bin Anas yang berkata bahwa pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Nah, itu mungkin yang bisa diterapkan di sekolah. Karena terutama di sekolah kami, itu adalah adab yang paling diutamakan, Pak. Jadi tidak hanya dia hafal Al-Quran, tapi hafal Al-Quran itu mereka bisa, tapi kadang mereka menyelami Al-Quran tidak bisa. Jadi karakternya pun masih amburadul. Jadi tetap dimanapun ini kita mengutamakan adab. Ketika adab itu sudah dimasukkan di dunia sekolah, sekecil apapun mereka akan terbawa ke dunia masyarakatnya. Jadi akan lebih berhati-hati begitu, Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi nanti ada teman juga ya di wilayah Ciseeng sana yang pesantren berbasis adab ya, kurikulum berbasis adab. Betul sekali. Tetapi kemudian perlu adanya ya istilahnya itu indikator-indikator dari adab dan juga yang paling penting itu adalah evaluasinya. Ya, evaluasi terutama nanti kalau di dunia akademik ini bisa evaluation, itu bisa menggunakan teorinya CIPP, bisa menggunakan Kirkpatrick, terutama nanti dari sisi produknya. Jadi ketika kita betul gitu ya, SDIT pesantren misalnya, pesantren kurang apa sih dalam mendidik adab gitu ya, dalam mendidik kurang apa sih pesantren itu, tapi ternyata kok bukan ini ya, bukan hoax gitu ya, tapi banyak sekali kejadian-kejadian yang paling terkenal internasional itu ya di Malaysia, di mana satu orang santriwati itu yang sampai meninggal gitu ya. Nah, sebenarnya di pesantren ini juga cukup banyak, tapi biasanya ditutup. Biasa juga 28 tahun juga di pesantren gitu ya. Jadi tahu persis juga. Jadi, nah nanti adalah evaluasinya. Ya, termasuk mungkin kalau ada kekurangan-kekurangan di situ ya itu yang nanti harusnya diperbaiki. Nah, kemudian menarik juga kalau kaitannya karakter ya, karakter dengan adab. Nanti sebenarnya konsep ya teori dari adab atau akhlak dalam Islam itu mestinya juga sebenarnya lebih mulia pasti ya, lebih luas dari karakter yang dipahami dalam pendidikan karakter. Nah, berarti tapi kajian pembahasan tentang pendidikan karakter ini juga deskripsi tesis itu cukup banyak, tapi tadi kurang gitu ya, kurang dalam artian itu implementasinya. Salah satunya tadi betul karena adanya media sosial. Kemudian ini juga ini boleh juga ya tadi Bu Eli Agustina sangat luar biasa sekali. Tapi ya kita agak sedikit kritis nih karena akademisi gitu ya. Jadi ketika ada misalnya tadi itu pesantren berbasis adab misalnya gitu ya, kemudian oke lah betul kita percaya bahwasanya adab ya qoblal ilm sebelum ilmu, tapi kemudian seperti apa sih mengajarkan adab itu? Apakah dia kebiasaan, pembiasaan secara terus menerus gitu, tapi kemudian ketika sudah lulus misalnya gitu, apakah memang itu dia akan berlanjut gitu, akan terus atau mungkin tetap ada saja walaupun adab tapi tetap terjadi. Jadi nanti ada proses evaluasinya. Tapi kalau secara teori betul ya bahwa anak itu ya diajarkan adab
ya, diajarkan adab sebelum ilmu gitu ya, karena memang konteksnya di situ. Nah itu gue penting, kita bisa kritisi juga sebenarnya itu. Jadi adab dengan ilmu. Jadi harus hafal Al-Quran dulu atau adab dulu atau bareng-bareng. Nanti bareng-bareng saking banyaknya justru anak itu malah jadinya itu terbebani dengan kurikulum, dengan mata pelajaran, target-target yang harus dicapainya. Jadi nanti istilahnya itu pendidikan tarbiyah nabawiyah itu kayak gimana sih sebenarnya? Atau mungkin itu adalah teori-teori yang memang dikembangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan Islam. Ya, nah kemudian tadi kira-kira apa solusinya? Kita tanya ke siapa nih? Mau ditanya nih, Ustadz Abdullah boleh nih atau Ustadz Oki nih. Kira-kira gimana nih untuk merespon tentang adab ini? Silakan. Ya, Ustadz Abdullah bisa jawab? Ya, Insya Allah. Syukron, Mbak. Ya, silakan. Ini, Jadi kalau mahasiswa harus ngomong. ya, kan Anda sebenarnya ngajar di SD juga ya. Di sana visinya gitu untuk mencerdaskan anak-anak itu dan berakhlak gitu ya. Jadi gabungan gitu, Ya, betul. antara akhlak serta kecerdasan anak-anak tersebut gitu. Untuk mencetak generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Jadi gimana anak-anak itu dalam kesehariannya agar memiliki akhlak yang baik gitu terhadap guru, kepada orang tua, sesama teman, tidak saling membuli, dan juga kita tidak lupa untuk mencerdaskan anak-anak tersebut gitu ya. Itu aja. Ya, ada lagi. Terima kasih. Ya betul lah. Secara teori ya pasti begitu. Tujuan pendidikan juga seperti itu, ya. Artinya itu membentuk insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berakhlak mulia. Bu Eli ada tambahan? Silakan. Ada mau ditambahkan? Nah, nanti saya punya kuis terakhir nih, pertanyaannya ini, ya. Ada pertanyaan, kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Jadi tadi Bu Isdaria memang betul ya, walaupun nanti kita perlu detailkan lagi tentang pendidikan karakter di dalam Islam, ya. Jadi pertanyaan besarnya nanti itu sebenarnya bagaimana sih? Ini sangat PAI sekali. Bagaimana cara mendidik anak agar dia itu betul-betul menjadi ya apa ya ibadur rahman, menjadi insan kamil, menjadi akhlak, menjadi anak atau siswa manusia yang bertakwa dan berakhlak. Caranya itu bagaimana? Nah, itulah yang kemudian dikembangkan dalam teori didaktik metodik, teori untuk mengembangkan potensi manusia baik secara fisik ataupun psikis. Ya, kenapa sih? Sebenarnya tadi yang saya kepikiran juga, oke, misalnya nih ya, ini kalau penelitian itu bukan mencari kesalahan, tapi justru mencari sebuah permasalahan untuk diselesaikan. Misalnya nih, saya nggak tahu sekarang karena udah lama nggak di dunia pesantren juga ya, saya terakhir 2018. Jadi ketika seorang anak nih, ya di pesantren, ya jadi santri, soleh banget ya gitu dulu, masya Allah gitu ya, nggak pernah megang HP, nggak pernah ngomongnya juga baik gitu, tapi kadang ketika pulang ke rumah kok jadi liar banget gitu ya. Oh ya, main HP full gitu tiap hari. Jadi nanti yang mungkin yang ini kan bisa survei tuh ke anak-anak santri yang ketika pulang ke rumah ya atau keluar dari pondok gitu ya, keluar sebentar gitu apa, itu kira-kira seperti apa sih? Gitu. Termasuk juga yang paling penting nanti ada dari perspektif psikologi Islam itu biasa kalau di PAI itu pasti ada tuh. Psikologi Islam itu bagaimana sebenarnya membentuk jiwa yang bertakwa. Ya, maka nanti dalam konteks dalam konsep Islam itu ada tazkiyah. Selain ada satu kunci yang paling penting yang jadi pertanyaan saya untuk kuisnya. Nanti Pak Ustadz Rizal boleh catat yang bisa jawab ya. Jawabannya simpel sebenarnya gitu ya. Oke, satu pertanyaan lagi atau Bu Romla mau ada komentar silakan. Boleh menambahkan Ya, boleh silakan. terkait tadi apa yang kita bahas itu tentang adab gitu ya. Mhm. Mungkin ini
masukan dan juga sharing juga gitu ya. Mhm. Ketika saya mengajar di SD negeri itu dengan mohon maaf terasa kerja sendiri Ustaz ya Mhm. untuk Mhm. memberikan akhlak ataupun contoh yang baik terhadap anak-anak karena memang Mhm. satu ketika di SD negeri itu keterbatasan jumlah jam untuk mata Ya, jam pelajaran PAI mengajarnya itu yang betul. pertama. Mhm. Kemudian Mhm. yang kedua itu adalah contoh atau teladan yang baik itu mohon maaf tidak semua guru yang ada di SD Mhm. negeri itu Mhm. berakhlak Betul. baik, mohon maaf ini Ustadz ya dalam tanda Mhm. kutip Mhm. seperti itu. Nah, ketika apa namanya kita guru pendidikan agama Islam menginginkan atau memiliki target untuk anak itu berakhlak mulia itu selain ketika kita memberi materi, memberi kisah di dalam KBM, kalau untuk saya pribadi di SD saya itu yang pertama saya itu mengadakan seperti liko Pak Dokter, Ya seperti itu betul. ya. Usroh liko ya. Mhm. Iya, betul. Mhm. Nah, ini adalah sasarannya baru saya bisa laksanakan di kelas 4, 5, 6. Dengan Mhm. pertimbangan mereka sudah mulai mau balik seperti itu ya. Mhm. Jadi Betul. saya terapkan lebih banyak tentang ilmu keislamannya, terlebih lagi tentang adabnya seperti itu. Walaupun Mhm. memang ini belum maksimal, Ustadz, karena memang Mhm. saya bisa bertemu dengan mereka dalam kurun dalam 1 minggu itu 1 minggu sekali gitu. Tapi Mhm. minimal Mhm. itu adalah tambahan pembelajaran di luar KBM. Itu yang saya lakukan Mhm. ketika memang apa namanya di jam KBM ini untuk adab itu kurang Ustadz ya gitu ya kalau Mhm. untuk Betul, di SD betul. negeri berbeda Mhm. dengan IT ataupun di pondok pesantren yang saya Pondok rasakan dulu. pesantren, betul. Itu yang Mhm. pertama. Jadi kalau untuk saya pribadi mengadakan liko tadi ya untuk anak-anak khusus, tapi ini pun berjalan baru yang akhwat Ustadz. Karena untuk yang Hmm. ikhwannya saya belum mendapat teman di SD untuk mata pelajaran PAI, jadi saya baru Oh, sendiri. guru PI-nya belum ada ya, baru laki-laki Ya, perempuan Ustaz. ya. Mhm. Kemudian yang kedua, ketika memang kita sudah menerapkan dan kita sudah memberikan, kemudian kita sudah memberi contoh yang baik, yang menurut kita baik, sesuai dengan Mhm. sunnah yang diajarkan Rasulullah itu adalah poin yang utama adalah komunikasi dengan Hmm. wali murid, seperti itu Hmm. Betul, betul. semuanya. Nah, Mhm. karena memang komunikasi yang efektif dengan wali murid ini sangat penting untuk kita mengetahui bagaimana kondisi peserta didik kita di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakatnya seperti itu. Apakah mereka Mhm. mengaji atau mungkin madrasah tambahannya seperti itu. Dan ini Mhm. saya lakukan intensif itu baru di kelas 4, 5, 6 saja karena Mhm. pertimbangannya tadi mereka sudah mulai balik gitu ya. Apalagi Oh, dengan betul. minimnya pembelajaran Mhm. pendidikan agama Islam di negeri ini dengan adanya tadi liko, kemudian komunikasi. Komunikasi ini memang saya baru tekankan kepada anak-anak yang memang menurut saya ada sedikit spesial ya Ustadz ya. Mohon maaf, Betul. Mhm. bandel dari sisi akhlaknya mungkin itu ya. Nah, saya Ada yang tekankan bandel ada gitu ya. komunikasi Betul, dengan betul. orang Mhm. tua, bagaimana harapan sekolah ataupun saya pribadi sebagai guru agama kepada keluarganya. Jadi kita berkomunikasi kemudian bekerja sama untuk lebih bisa mengarahkan anak ini terlebih lagi dari sisi akhlaknya. Mungkin itu Pak Dokter tambahan dari Oke, saya. baik. Terima Nanti kasih, mungkin Bu Rona sebetulnya ya. sebetulnya ingin banyak sharing Ustadz ya, tapi karena keterbatasan waktu mungkin di lain waktu Betul, saya bisa betul. Nanti sharing kita akan terkait sharing lagi dengan banyak, tenang eh saja ya. ya terkait dengan apa ya banyak PR di SD negeri ini untuk guru pendidikan agama Islam itu Pak Betul, Dokter. betul, betul, Ya insya betul. Allah Ya di nanti lain untuk waktu tesisnya akan di saya situ aja. sampaikan. Mm, Ya terima siap. kasih Pak Ya, Dokter atas waktunya. oke, sama-sama. Jadi, Bu Rona. Jadi nanti untuk tesisnya, salah satu cara memilih tesis itu adalah sesuatu yang kita suka dan datanya itu dekat dengan kita, serta aksesnya itu cari yang mudah saja. Itu ya. Jadi di sekolah masing-masing juga ya kalau di kita diperbolehkan gitu ya. Tapi kalau yang muda-muda pengen yang challenging gitu ya, nggak apa-apa juga gitu. Wah, saya pengen meneliti tentang madrasah di Singapura gitu ya. Boleh aja, yang penting kan modal aja gitu ya.
Jadi yang challenging juga boleh juga. Oke, terima kasih ya sudah 38. Berarti 7 menit lagi saya punya kuis. Ini silakan langsung dijawab. Nanti saya minta bantuan ke siapa nih, ke ketua kelas kita Pak Rizal atau yang lainnya ya. Pertanyaannya mudah sebenarnya gitu ya. Silakan jawab tidak lebih dari 1 menit ya, bahkan mungkin hanya 30 detik ya. Nanti boleh gantian. Pertanyaannya mudah ya. Sebutkan satu faktor utama, sebutkan satu faktor utama kesuksesan, keberhasilan, kecerdasan seorang siswa. Ya, Ustaz Ilmi, satu. Ya, 5 satu, detik. sinergi antar pendidikan. Oke, Semua tiga, warga makasih. masyarakat. Ya, sinergi antar pendidik. Bu Eli, silakan. Orang tua, Pak. Apa? Orang tua. Orang tua apanya nih? Orang tua apanya? Perilakunya, tindakannya, contohnya. Perilakunya, karena ketika kita mengharapkan seorang anak untuk menjadi anak yang soleh atau insan kamil tadi di segala aspek itu adalah dari orang tuanya. Karena anak-anak pada Contohnya ya. intinya kan mereka peniru ulung. Jadi kita orang tua itu perlu mencontohkan seperti itu, Pak. Mencontohnya. Oke, terima kasih. Terus ada Ustadz Adri. Ya, Orang tua. Aha. Silakan, siapa? minat dan bakat. Hah? Minat dan bakat. Minat dan bakatnya cerdas gitu ya. Terus bakat lah gitu kali ya. Oke, yang lain. Ustadz Nanang. Ustadz Agus dulu boleh. Belajar. Ya, silakan. 5 detik. Metode dan keikhlasan guru. Metode dan keikhlasan guru. Terima kasih. Coba lagi? Belum. Kalau belum selesai berarti belum saya ini kan. Sinergitas antara pihak sekolah, orang tua dan siswa. Oke, lanjut. Coba lagi. Nanang, siapa? Ya, mungkin ada beberapa faktor, diantaranya ada Satu faktor, aja yang utama. oh ya, faktor internal. Jadi ada dorongan dari diri sendiri. Seperti Motivasi yang kedua ya. faktor internal ya, dari luar. Eksternal kali. Ya, ya Dari internal. internal. Yang paling penting justru itu mungkin keteladanan Pak Dokter ya. Oke, terima kasih Ustaz Nanang. Berikutnya keteladanan. Tadi siapa? Ustaz Fajrullah. Kemampuan dalam manajemen emosional. Oke, manajemen emosional. Kang Hidayatullah. Ini tadi yang saya cari-cari nih mahasiswa ini nih S2 kita nih. Motivasi Siapa? belajar, Ustaz Hidayatullah, siapa? Satu. Motivasi belajar. Oke, sama motivasi belajar. Belum dapat saya jawaban yang tepat. Lanjut, siapa lagi? Ustaz Rizky. Hubungan antara murid dan guru, saya. Oke, interaksi antara murid dengan guru. Masih kurang. Siapa lagi? Pak Mansur. Izin Ustadz. Ya, silakan. Tafadhol, Ustaz. Pendidikan karakter untuk anak itu perlu sekali dimulai dari sejak dini. Oke, jadi Lewat apa nih pendidikan kunci pramuka, pendidikan suksesnya apa karakter nih itu seseorang itu? ditanamkan anak. Dari ke kuis tadi itu. Jadi faktor utama penyebab seseorang itu sukses, berhasil, cerdas, naik kelas, pinter, sukses, bager gitu ya. Oke, siapa lagi? Coba. Ibu. Ya, Ustaz Ahmad Dalil. Jadi kalau menurut saya itu pengawalan dari kurikulum, kemudian kerjasama antara kurikulum dengan orang tua. Jadi kurikulum itu mengawal terus dari program-programnya, setelah dikawal, setelah itu kurikulum tersebut bisa kerjasama dengan orang tua sehingga mencapai hasil yang diinginkan gitu. Terima kasih sama Dalil. Ada Bu Siti Nurfaiza juga, pola asuh orang tua dan kualitas pendidikannya. Oke, jawabannya sebenarnya tadi karena saya belum sebutkan, jawabannya itu adalah dari perspektif spiritual, dari perspektif agama. Apa kira-kira yang bikin seorang anak sukses? Misalnya di sini ada yang merasa alhamdulillah saya sukses. Ustaz Rizal. Kalau kita kembali ke hadis Nabi al-ummah terus kembali lagi. Jadi peran ibu.
Oke, peran ibu belum. Yang lain, Pak Ustadz Agus. Uswah hasanah dari guru dan orang tua. Oke, uswah hasanah dia Mas Fauzan, Ibu Romlah. Boleh. Doa mungkin Ustaz ya. Doa. Perspektifnya agama spiritual. Ya, doa Ustaz. Doa. Oke, terima kasih Bu Romlah ya. Jadi jawabannya itu sebenarnya memang doa dari orang tua. Saya Rahman juga menjawab juga ya. Jadi itu yang tidak masuk ke dalam indikator dari kesuksesan seseorang. Terkadang karena memang cara berpikir kita itu cenderung ke rasional dan cenderung kepada model-model tadi mungkin bisa disebut dengan administrasi pendidikan sehingga kadang lupa gitu ya, doa dari orang tua itu adalah, terutama doa dari ibu itu adalah kunci utama dalam kesuksesan gitu ya. Nah itu jadi hal yang sangat penting. Oke, terima kasih Bu Romlak, ini saya ingat sih insya Allah nanti ya. Kita kasih ada nilai tambahan lah gitu ya. Yang lainnya juga sama. Baik, 1 menit lagi. Saya sebenarnya ingin ngobrol banyak, tapi kan nggak enak juga sudah azan gitu ya. Oke, ada yang mau disampaikan terakhir siapa nih? Ada yang mau menyampaikan? Jadi insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Siapa? Ada yang mau ngomong nggak? Penasaran nih, biar kita kasih kesempatan. Waktunya ada 2-3 menit lagi. Izin Pak. Ya, silakan Bu Eli Agustina. Untuk membuat tesis ini, nanti kita diberikan, maksudnya untuk menentukan judul. Jadi untuk menentukan judul ini, apakah kita perlu membuat 2 atau lebih untuk jadi pilihan nanti, atau cukup 1 saja, Pak? Oke, terima kasih ya. Kalau untuk judul biasanya sih suruh diusahakan untuk menyerahkan 2 judul. Ya, tetapi dari 2 judul ini mahasiswa itu bisa berargumentasi bahwa Pak, saya fokus yang ini saja karena saya sudah yakin. Nah, gitu ya. Tapi memang rata-rata itu 2 gitu ya, 2 gitu ya. Tapi 1 sini sudah cukup. Kalau di sini biasanya itu pilih yang mana? Kira-kira yang paling ideal. Nanti kan pilihan judul itu pertama mulai dari jangan sampai ada duplikasi gitu ya. Jadi belum pernah diteliti khususnya yang ada di Sirajul Falah ini. Yang kedua itu adalah ruang lingkupnya itu adalah PAI gitu ya. Kemudian nanti ya tesis itu bukan sekadar tulisan, bukan sekadar kecerdasan, tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah keuletan, telaten, sabar dan juga rendah hati gitu ya. Jadi kalau disampaikan ke oleh dosen pembimbing atau Ustaz, bukan begini diarahnya, jadi diarahkan seperti itu ya. Tuh udah ke masjid kan Ustaz Rizal ya. Oke, itu ya. Insya Allah ke depan saya akan berikan waktu seluas-luasnya untuk kita bicara semua tentang tesis. Jadi nanti boleh diskusi dengan saya, dengan nanti Pak Hasan Bisri. Kalau untuk yang di kuantitatif, ya nanti kita akan berikan waktu seluas-luasnya untuk konsultasi tesis ini. Seperti itu ya. Baik, jazakumullahu khairan ala istimamikum. Terima kasih banyak atas waktunya. See you next week insyaallah taala. Wa hayanah tatim bilhamdalah wa doa kabaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.